Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Jepang dibuat syok. Bapak Ibu, para generasi emas kebanggaan Indonesia. Selama puluhan tahun, setiap kali kita bicara tentang rahasia umur panjang, pikiran kita pasti langsung terbang ke satu negara, Jepang. Kita membayangkan para lansia di Okinawa yang di usia 100 tahun masih bugar, makan ikan mentah, sushi dan sashimi, minum teh hijau, dan menjalani gaya hidup yang begitu disiplin. Kita menganggap merekalah ahlinya dan kita harus meniru mereka. Tapi Bapak Ibu, bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa seorang dokter ahli umur panjang dari Jepang justru dibuat syok dan terperangah saat datang ke pedesaan di Indonesia? Bagaimana jika rahasia terbesar umur panjang yang selama ini ia cari-cari di seluruh dunia ternyata bukan sushi, bukan ikan salmon, dan bukan teh hijau mahal, melainkan sebuah lalapan sederhana yang sering kita cocol dengan sambal terasi di warung-warung pinggir jalan. Ini bukan karangan, ini adalah sebuah kisah nyata yang akan membuat kita semua bangga menjadi orang Indonesia. Sebelum saya bongkar rahasia ini, saya ingin kita semua bersatu dalam kebanggaan ini. Silakan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar, tunjukkan pada dunia dari mana saja para lansia hebat Indonesia berasal. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo dari channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Saya merasa sangat bersemangat hari ini karena saya akan membagikan sebuah cerita yang membuka mata kita semua. Beberapa waktu lalu, saya mendapat kehormatan untuk mendampingi seorang kolega, seorang profesor geriatri ternama dari Universitas Kyoto, namanya Profesor Kenji Tanaka. Beliau datang ke Indonesia karena satu alasan. Beliau bingung. Beliau berkata pada saya, "Selamat San, secara teori, angka harapan hidup di negara Anda seharusnya tidak setinggi ini. Pola makannya tinggi karbohidrat dari nasi, banyak sekali gorengan, dan tingkat stresnya juga tinggi. Tapi mengapa saya menemukan begitu banyak lansia di desa-desa Anda yang di usia 80 atau 90 tahun masih sangat kuat, ingatannya tajam, dan jarang sekali ke dokter?" Beliau datang untuk mencari anomali ini, mencari tanaman ajaib atau jamu rahasia yang menjadi penangkal dari semua itu. Saya pun mengajak beliau berkeliling. Salah satunya ke sebuah desa agraris yang permai di kaki Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat. Dan di sanalah beliau menemukan jawabannya. Sebuah jawaban yang membuatnya syok dan berulang kali menggelengkan kepala karena takjub. Rahasia terbongkar. Hari ini, saya akan ceritakan secara lengkap penemuan mengejutkan dari dokter Jepang itu. Saya akan tunjukkan lalapan ajaib apakah yang menjadi rahasia umur panjang nenek moyang kita. Saya akan bongkar tuntas 3 kekuatan super yang tersembunyi di dalam setiap lembar daunnya, yang secara ilmiah terbukti mampu melawan penyakit-penyakit paling mematikan bagi lansia: kanker, diabetes, dan darah tinggi. Dan tentu saja, saya akan ceritakan kisah Abah Ujang, seorang kakek berusia 90 tahun dari Cianjur yang menjadi guru bagi sang profesor dari Jepang. Jika Anda ingin tahu rahasia warisan leluhur kita yang bahkan membuat dunia tercengang, jika Anda ingin hidup sehat dan panjang umur hanya dengan modal lalapan segar dari pasar, tetaplah bersama saya. Mari kita mulai. Setelah tiba di desa di Cianjur itu, Profesor Tanaka langsung terpukau melihat para lansia yang masih aktif bekerja di sawah. Matanya tertuju pada satu sosok, Abah Ujang, yang usianya sudah 90 tahun, tapi langkahnya masih tegap dan ayunan cangkulnya masih mantap. Kami pun menghampiri beliau dan mengobrol saat beliau sedang beristirahat. Tentu saja, pertanyaan utama sang profesor adalah,
Apa rahasia Abah bisa tetap perkasa di usia segini? Apa yang Abah makan setiap hari? Sambil tersenyum, Abah Ujang menunjuk ke sebuah bakul di sampingnya. Di dalamnya ada nasi timbel anget, ikan asin, dan yang paling banyak, segenggam besar lalapan daun hijau segar yang ditemani sambal kerasi. Nggih niki tuan, panganan kulo nggih namung lalap sambel unggal dinten. Ya ini tuan, makanan saya ya hanya lalapan sambel setiap hari. Jawab Abah Ujang dengan sederhana. Profesor Tanaka mengernyitkan dahi. Beliau mengambil selembar daun itu, mengamatinya, mencium aromanya yang khas, lalu bertanya pada saya, "Daun apa ini, Slamet San?" Saya jawab, "Ini namanya daun kenikir, Profesor." Saat itulah wajah sang profesor berubah. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada takjub, "Luar biasa. Jadi ini rahasianya. Kami di Jepang meneliti senyawa anti kanker dari tanaman ini di laboratorium dengan biaya miliaran yen. Sementara di sini, Anda memakannya begitu saja sebagai makanan harian." Iya, Bapak, Ibu, daun kenikir atau yang di beberapa daerah disebut ulam raja adalah harta karun yang selama ini kita abaikan. Inilah 3 kekuatan ajaibnya. Kekuatan ajaib pertama, pasukan anti kanker dan anti diabetes. Daun kenikir adalah sebuah pabrik antioksidan. Ia mengandung puluhan jenis antioksidan kuat, seperti quercetin, asam fenolik, dan flavonoid. Pasukan antioksidan ini bekerja di dalam tubuh kita seperti tentara elit yang memburu dan menghancurkan radikal bebas, yaitu molekul-molekul jahat pemicu penuaan dini dan kanker. Tapi, kekuatan kenikir yang paling spesifik dan paling dahsyat adalah kemampuannya untuk melawan diabetes. Di dalam daun kenikir terkandung sebuah senyawa aktif yang mampu menghambat kerja enzim bernama alfa-glukosidase di dalam usus kita. Enzim inilah yang bertugas memecah karbohidrat dari nasi yang kita makan menjadi gula. Dengan menghambat kerja enzim ini, daun kenikir secara efektif memperlambat pelepasan gula ke dalam aliran darah. Akibatnya, lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan secara drastis. Ini adalah mekanisme kerja yang mirip dengan obat diabetes mahal seperti akarbos, namun ini datang dari selembar daun alami tanpa efek samping. Kekuatan ajaib kedua, sang pembersih pembuluh darah dan penurun tensi. Daun kenikir adalah sumber mineral kalium yang sangat tinggi. Seperti yang kita tahu, kalium adalah lawan alami dari natrium atau garam yang menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi. Kalium bekerja membantu ginjal membuang kelebihan garam dari tubuh dan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks dan tidak tegang. Selain itu, kenikir juga memiliki sifat diuretik ringan yang membantu membuang kelebihan cairan dari tubuh, sehingga meringankan kerja jantung. Bagi para penderita darah tinggi, rutin mengkonsumsi lalapan kenikir adalah cara termudah dan termurah untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Kekuatan ajaib ketiga, sang pelindung tulang dan pencernaan. Banyak yang tidak menyangka, daun kenikir ternyata juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik. Kalsium, seperti yang kita tahu, sangat vital untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang di usia senja. Ditambah lagi dengan kandungan seratnya yang tinggi, kenikir sangat ampuh untuk menjaga kesehatan pencernaan, melancarkan buang air besar, dan memberi makan bakteri-bakteri baik di dalam usus kita. Usus yang sehat adalah kunci dari sistem kekebalan tubuh yang kuat.
Melihat Abah Ujang yang di usia 90 tahun tulangnya masih kokoh, tidak bungkuk, dan pencernaannya lancar, menjadi bukti nyata dari ketiga kekuatan daun kenikir ini. Profesor Tanaka sampai mencatat semua penjelasan saya di buku kecilnya. Beliau berkata, "Ini luar biasa. Di Jepang, kami makan banyak rumput laut. Di Mediterania, mereka makan banyak daun zaitun. Ternyata, di Indonesia, Anda punya daun kenikir. Setiap bangsa punya rahasia umur panjangnya sendiri yang tersembunyi di dalam tanamannya. Lalu bagaimana cara mengonsumsi yang benar agar semua kekuatannya keluar? Ikuti cara Abah Ujang. Wajib dimakan dalam keadaan mentah sebagai lalapan. Mengapa? Karena banyak sekali senyawa antioksidan dan enzim-enzim penting di dalam kenikir yang sangat sensitif terhadap panas. Jika kita merebusnya atau menumisnya terlalu lama, sebagian besar kekuatan ajaibnya akan hilang menguap sia-sia. Cukup petik daun-daun yang masih muda, cuci bersih dengan air mengalir, jika perlu, rendam sebentar di air garam untuk membunuh kuman, lalu langsung santap bersama nasi hangat dan sambal. Rasa dan aromanya yang khas itu justru adalah pertanda bahwa senyawa-senyawa aktifnya masih utuh dan siap bekerja di dalam tubuh kita. Jadikan segenggam lalapan kenikir sebagai menu wajib Anda setiap makan siang. Ini adalah investasi kesehatan yang nilainya jauh melebihi suplemen-suplemen termahal sekalipun. Bapak Ibu yang saya cintai, kisah dari Cianjur ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita seringkali minder. Kita menganggap produk dari luar negeri selalu lebih baik. Gaya hidup orang barat selalu lebih sehat. Padahal, nenek moyang kita telah mewariskan sebuah harta karun yang tak ternilai yang tersembunyi di dalam piring lalapan dan cobek sambal kita. Daun kenikir adalah buktinya, sebuah superfood kelas dunia yang tumbuh liar di sekitar kita, yang bahkan membuat seorang ahli dari Jepang harus terkejut dan mengakui kehebatannya. Sudah saatnya kita berhenti mencari rahasia kesehatan ke tempat yang jauh. Mulailah dengan melihat ke pekarangan kita sendiri, ke pasar tradisional di dekat rumah kita. Hargai kembali warisan kuliner kita. Percayalah pada kekuatan alam Indonesia. Jika Bapak dan Ibu merasa video dari Klinik Sehat Lansia ini telah membuka mata dan membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia, maka jangan biarkan kebanggaan ini berhenti di Anda. Tekan tombol suka, dan yang paling penting, bagikan video ini seluas-luasnya. Mari kita tunjukkan kepada anak cucu kita dan kepada dunia bahwa rahasia umur panjang tidak harus mahal. Terkadang ia sesederhana segenggam lalapan daun kenikir. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar kita bisa terus membongkar keajaiban-keajaiban lainnya dari dapur Nusantara. Terima kasih telah menyimak. Selamat menikmati lalapan Anda dengan penuh kebanggaan dan kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.